Halo sahabat YouTube, kali ini kita akan membahas sebuah peristiwa besar yang sedang mengguncang negara Nepal. Dalam beberapa hari terakhir, ribuan anak muda turun ke jalan. Mereka berhadapan langsung dengan aparat keamanan hingga menelan korban jiwa. Peristiwa ini dikenal dengan sebutan Gen Z Protests atau protes generasi Z di Nepal. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa anak muda di Nepal marah besar kepada pemerintah? Dan bagaimana dampaknya bagi masa depan politik negeri itu? Mari kita bahas bersama dalam video ini. Kisahnya bermula ketika pemerintah Nepal tiba-tiba mengeluarkan aturan baru. Aturan ini mewajibkan semua platform media sosial asing seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, hingga YouTube untuk mendaftar secara resmi di Nepal. Jika tidak mendaftar, maka platform tersebut akan diblokir. Namun, bukannya mendaftar, sebagian besar platform besar justru diblokir secara mendadak. Masyarakat Nepal, terutama anak muda, terkejut karena bagi mereka, media sosial bukan sekadar hiburan, tetapi juga menjadi ruang belajar, ruang kerja, bahkan cara untuk mencari penghasilan. Larangan ini kemudian dipandang sebagai upaya pemerintah membatasi kebebasan berekspresi. Apalagi sudah lama ada rasa frustrasi di kalangan generasi muda Nepal. Mereka jenuh dengan korupsi, nepotisme, dan janji politik yang tidak pernah ditepati. Begitu kabar larangan media sosial tersebar, ribuan anak muda tumpah ke jalan. Kota Kathmandu menjadi pusat perlawanan, massa yang sebagian besar masih berusia 17 hingga 25 tahun meneriakkan slogan anti pemerintah. Mereka menuntut keadilan, transparansi, dan kebebasan berpendapat. Awalnya aksi berlangsung damai. Namun, suasana memanas ketika polisi berusaha membubarkan massa dengan gas air mata. Tembakan peluru karet dilepaskan. Bahkan laporan menyebutkan polisi juga menembakkan peluru tajam. Kerusuhan pun tak bisa dihindari. Beberapa kantor pemerintahan dilempari batu, kendaraan aparat dibakar, hingga gedung-gedung publik mengalami kerusakan parah dan dibakar. Dalam hitungan hari, angka korban terus bertambah. Data resmi menyebut sedikitnya 31 orang meninggal dunia dan ratusan orang lainnya luka-luka akibat bentrokan. Di media sosial, gambar dan video yang lolos dari sensor memperlihatkan kondisi mengerikan. Anak muda dengan wajah berdarah, asap tebal gas air mata, hingga teriakan massa yang tidak mau mundur. Tragedi ini membuat dunia internasional ikut menyoroti Nepal. Banyak organisasi HAM mengecam penggunaan kekerasan berlebihan oleh aparat keamanan. Melihat situasi yang semakin kacau, pemerintah akhirnya mencabut larangan media sosial. Namun, pencabutan itu tidak cukup untuk meredakan amarah rakyat. Tekanan datang dari berbagai pihak, hingga akhirnya Perdana Menteri KP Sharma Oli mengundurkan diri. Pengunduran diri ini dianggap sebagai kemenangan awal bagi para demonstran. Tetapi persoalan sebenarnya masih jauh dari selesai. Setelah Perdana Menteri mundur, kekosongan kekuasaan muncul. Untuk mencegah situasi semakin tidak terkendali, militer Nepal turun tangan. Tentara berpatroli di jalan-jalan utama Kathmandu. Parlemen dijaga ketat dan jam malam diberlakukan. Militer juga mulai melakukan dialog dengan perwakilan demonstran. Ada pembicaraan mengenai siapa yang layak menjadi pemimpin sementara. Salah satu nama yang muncul adalah Sushila Karki, mantan Ketua Hakim Agung Nepal yang dianggap bersih dan memiliki reputasi baik. Kalau kita lihat lebih dalam, demo ini bukan hanya soal larangan media sosial. Larangan itu hanyalah pemicu. Tuntutan utama generasi Z Nepal jauh lebih besar. Mereka ingin satu, menghapus korupsi yang sudah lama merusak sistem politik. Dua, mengakhiri nepotisme di mana jabatan tinggi sering diberikan karena hubungan keluarga bukan kemampuan. 3. Kebebasan berekspresi agar suara rakyat kecil tidak dibungkam. Keempat, keadilan sosial, termasuk lapangan kerja yang layak bagi anak muda. Bagi generasi Z Nepal, protes ini adalah bentuk perlawanan terhadap sistem lama yang mereka anggap gagal.
Fenomena ini juga menarik karena kebanyakan demonstran adalah anak muda. Mereka lahir setelah era konflik berdarah Nepal di awal tahun 2000-an. Bagi mereka, janji demokrasi yang lahir setelah berakhirnya kerajaan hanya tinggal kata-kata. Kini, dengan keberanian dan solidaritas mereka menuntut perubahan nyata. Protes mereka bahkan dijuluki sebagai revolusi Gen Z. Hingga kini, situasi Nepal masih belum stabil. Walau media sosial sudah kembali diakses, ketidakpuasan belum reda. Kota Kathmandu dijaga ketat tentara dan ribuan warga masih melakukan aksi setiap hari. Perundingan tentang pemerintahan interim terus berlangsung. Jika gagal menemukan jalan tengah, bukan tidak mungkin Nepal masuk ke dalam krisis politik yang lebih dalam. Dari peristiwa ini, ada beberapa hal yang bisa kita renungkan. Pertama, suara anak muda tidak bisa diremehkan. Mereka bisa menjadi kekuatan besar ketika merasa haknya dirampas. Kedua, kebebasan berekspresi adalah kebutuhan mendasar. Di era digital, membatasi media sosial sama saja dengan membatasi kehidupan masyarakat sehari-hari. Ketiga, pemerintah yang abai terhadap aspirasi rakyat akan menghadapi perlawanan besar. Nepal adalah contoh nyata bagaimana generasi baru berani mengambil risiko demi perubahan. Perjalanan Nepal masih panjang. Apakah demo ini akan melahirkan pemimpin baru yang bersih dan berani, atau justru berakhir dengan kekacauan lebih besar? Kita masih harus menunggu perkembangan selanjutnya. Yang jelas, protes besar di Nepal menunjukkan satu hal penting. Generasi muda kini punya suara yang kuat, dan ketika mereka bersatu, tidak ada kekuasaan yang benar-benar aman dari gelombang perubahan.